Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Demo besar-besaran di depan Stamford Bridge kayaknya nggak terlalu ngaruh banget ya bagi Chelsea. Karena memang sebenarnya dia nggak percaya dengan kepemimpinan dari Todd Boehly. Namun hasilnya tadi malam masih bisa mendapatkan 3 poin. Walaupun menghadapi Southampton nih. Demo apa sih? Ini. Ya tapi kan adalah hal yang wajar. Bensin oplosan. Ya. Aduh Kusiho sama Kos panas lagi nih di sini. Demo. Bahaya nih. Bang Abang, tolong Bang. Ya Allah. Gak ada di skrip ternyata. Pandit yang begini Bang. Waduh. Tapi kan ini akan menjadi hal yang wajar ketika fans melakukan aksi seperti itu ketika performa timnya lagi nggak baik-baik aja. Apalagi kalau misalkan Chelsea dibandingkan dengan era Roman Abramovich yang langit dan bumi itu kan tentu Boehly sama Roman Abramovich ya jauh lah. Fans Chelsea maupun juga yang bukan fans Chelsea juga pasti tahu kan. Ketika Roman Abramovich eranya lo juara Premier League, Champions League segala macam semua udah dapat semua sedangkan Todd Boehly. Nah, ini Chelsea di musim ini kalau gue lihat ya, kayaknya kalau Premier League cuma kalau table klasemen Premier League dihitung cuma dari menit 1 sampai 20, mereka juara deh menurut gue. Karena start mereka selalu bagus banget dan banyak kan contoh game kayak begitu, mereka bisa golin cepat kayak lawan Aston Villa, mereka golin cepat tapi habis itu di babak kedua menurun dan akhirnya kalah. Dan itu menurut gue tipe game yang banyak banget terjadi bagi Chelsea di musim ini karena keputusan-keputusan dari Maresca juga kalau gue bilang. Dan ini tim yang sebenarnya di Desember kan pernah sedekat itu sama puncak klasemen ya. Jaraknya cuma 2 poin di periode di juara, atau gue inget banget di malam itu mereka jaraknya cuma 2 poin. 16 Desember. Iya, pas banget ya, itu bedanya cuma 2 poin dari Liverpool, tapi sejak saat itu mereka poinnya cuma nambah 6 apa 7 gitu sampai di titik ini. Jadi dalam 2 bulan terakhir performa mereka emang benar-benar anjlok banget, ditambah faktor cederanya Jackson ya. Mau dibilang ini pemain kayak apapun, tapi gue bilang di sistemnya Maresca ini krusial pemain ini. Dan kalau tadi gue nyinggung soal Marescanya, gue sih menyoroti dia soal pergantian pemain suka telat sih ya. Dan itu terjadi di periode Desember dan Januari, dan itu terbukti cukup mahal harga yang harus dibayar sama Chelsea. Tapi mau disalahin Maresca juga valid, tapi kalau ngeliat dari opsi di benchnya juga tipis banget. Tadi malam yang opsi dipilih sebagai pemain pengganti juga nama-nama yang menurut gue pemain muda semua gitu. Jadi dia terjebak dalam aja gitu. Iya, dan mumpung lawannya Southampton dan lawannya Southampton yang baru mengumpulkan 9 poin sepanjang musim ini. Calon-calon tim terburuk. Jadi menurut gue memang match tadi malam nggak bisa jadi standar apakah Chelsea udah balik ke performa apa enggak, tapi yang jelas masih banyak nama-nama besar yang menurut gue masih hilang dari bulan Desember, macam salah satunya Cole Palmer sih kalau menurut gue. Iya, banyak poin positif sebetulnya bisa diambil dari laga Chelsea ya. Satu, mereka bisa kill the game. Itu udah lama banget mereka nggak bisa melakukan itu. Mereka sering unggul tapi akhirnya kehilangan poin sampai mereka kehilangan 13 poin dalam posisi unggul. Itu catatan yang betul mengkhawatirkan sekali bagi fans Chelsea. Maresca sendiri juga bingung kok kenapa tim gue bisa seperti ini gitu. Lalu clean sheet. Ini clean sheet pertama mereka sejak, kalau Januari lawan Merekom tuh nggak dihitung lah ya. Jauh mas. Mereka menang 5-0. Sebelumnya Aston Villa terakhir mereka menang 2-0 itu Desember juga. Desember dengan clean sheet. Artinya kan emang transisi mereka dari menyerang ke bertahan, lini pertahanan mereka, komposisinya itu belum menunjukkan tim yang emang worthy untuk bertarung di jalur juara. Ketika Desember waktu itu mereka terpaut 2 poin, fans Chelsea udah mulai, waduh ini bisa jadi nih musim buat kita gitu kan. Gue bilang tunggu dulu deh sampai lewatin festive period, ini ujiannya. Gue selalu berbicara itu terhadap Arsenal, berbicara itu terhadap Chelsea khususnya di musim ini. Musim mereka start itu one of the best menurut gua. Melewati ekspektasi menurut gua dengan masuknya Maresca ya. Ketika ditanya siapa pelatih yang bakal dipecat duluan, gua nyebut Maresca pada waktu itu. Rizal bilang Ten Hag, ternyata benar Ten Hag. Gua bilang Maresca karena gua nggak yakin ini pelatih bisa ngebuat Chelsea langsung bisa ngeblend seperti itu gitu. Tapi ternyata dia bisa. Ditambah juga waktu itu kan Chelsea kedatangan pemain barunya bener-bener banyak banget kan. Pramusim jelek juga kan. Pramusim juga jelek, ya warisan dari skema dan juga komposisi starting 11 dari Pochettino sedikit membantu nge-shape tim ini ya, walaupun gaya mainnya berbeda gitu, tapi paling nggak dia udah tahu siapa yang ada di posisi masing-masing dengan begitu banyaknya pemain baru kan. Ketika lu bisa melewati festive period, oke lah kita akan bicara Chelsea emang worthy untuk bertarung di situ, tapi ternyata mereka nggak gagal di ujian itu dan mereka sekarang turun walaupun masih ada di zona Liga Champion.
Tapi yang gue bilang secara overall permainan mereka masih jauh dari tim yang memang layak berada di posisi itu gitu. Kemarin lawan Southampton sama sekali nggak nunjukin dominasi sih menurut gue ya. Dari sisi permainan gitu. Bukan tim yang tadi lo bandingin sama eranya Abramovich. Ini kan menakutkan kan kalau kita lawan Chelsea gitu kan. Ketika melawan Chelsea pala mereka kan udah dongak ke atas gitu karena begitu pedenya nih tim gitu kan, tapi ini kan nggak terlihat. Lalu beberapa faktor yang membuat agak sedikit menurun menurut gua, satu, Cole Palmer ini pemain yang jauh banget dibandingkan di awal musim. Awal musim kayaknya bola kasih dia gol lah gitu kan, sekarang sulit sekali dia untuk cetak gol. Kemarin dari 4 gol yang dicetak 1 aja nggak cetak gitu kan dia. Itu aneh banget, biasanya kan dia pasti berkontribusi terhadap gol-golnya Chelsea gitu, tapi Palmer nunjukin penurunan itu berpengaruh juga terhadap tim. Lalu faktor kedua, kiper. Menurut gua, ketika lo punya 2 kiper yang lo rotasi dalam beberapa pertandingan, itu menunjukkan something is wrong gitu dengan tim ini gitu kan. Tidak ada kiper yang firm gitu. Dua-duanya kiper nggak jelek, tapi nggak bagus-bagus amat juga. Tapi lo rotasi terus sehingga masing-masing nggak bisa mendapatkan nggak makin ajak gitu di setiap pertandingannya. Jadi 2 faktor itu ditambah tadi Rizal sempat nyinggung in-game management Maresca juga buruk menurut gue ya. Berapa pergantian yang secara logika kalau ini lagi nggak works, Malo Gusto kemarin diacak-acak sama pemain Aston Villa. Kenapa Reece James nggak lo geser aja ke situ gitu kan? Dia ngemainin di tengah nggak works, sementara sisi kanan lo diacak-acak, kenapa nggak lo kuatin sisi kanannya? Dia nggak ganti posisi itu. Depan Kungku nggak jalan, dimasukin Sancho yang gayanya sama, ya kan nggak ngasih perubahan terhadap sistem yang akan lo jalanin. Jadi beberapa keputusan atau in-game manajemennya Maresca menurut gua belum sematang itu untuk bertarung di Premier League. Jadi ya faktor-faktor itu yang akhirnya berkontribusi terhadap menurunnya kinerja dari Chelsea. Dan kalau dibilang dari faktor pengalaman ya bisa dikatakan Maresca kalau sebagai pelatih kepala emang belum setebal itu sih ya. Satu-satunya pengalaman dia full musim kan juga salah satunya di Leicester, itu pun di Championship. Memang cara seperti ini mungkin ideal di Championship, mereka bisa datengin juara dengan cara yang dominan banget, mereka nguasain di musim itu. Tapi kan ketika lu promosi ke Premier League dan nanganinnya Chelsea, ini sesuatu yang tugasnya berat banget bagi dia pastinya. Universe yang berbeda, Premier League banget, berbeda banget. Dan lu harus nanganin tim yang bisa dikatakan belum jadi-jadi banget juga, dan itu tugasnya luar biasa bagi dia. Di awal musim skuadnya begitu gemuk, dia akhirnya bisa mangkas-mangkas skuadnya, efisiensi skuad ya bisa dikatakan. Efisiensi lagi. Bagi si Maresca ngelakuin itu dan cukup berhasil untuk itu. Dan tapi gue rasa ini harusnya dia di backup lebih lagi sih. Dan gue berharap Todd Bowley semoga aja beli-beli pemain lagi di bursa transfer yang akan datang. Dan belanja harus mulu dong. Belanja, harus belanja kalau mau bersaing terus. Banyak tuh pemain Gue sih identifikasiin posisi-posisi macam gelandang mereka butuh satu lagi kalau menurut gue, tipe-tipe yang bisa nawarin sesuatu yang berbeda dibandingkan Cole Palmer di area number 10 ya. Abis itu posisi left winger mungkin salah satu opsi jadi diperkuat juga, karena Sancho mungkin bisa menawarkan, tapi terbukti saya contohnya Felix bisa menonjol, abis itu hilang lagi. Mereka butuh opsi yang benar-benar firm, dan gue rasa opsi yang perlu diperbaiki adalah opsi gelandang, left winger, dan juga striker sih. Karena Jackson pasti ada di sana, tapi untuk Ngunku menurut gue untuk long termnya gue agak khawatir. Gallagher dibuang sih. Diambil sama Mas Buma. Tadi lu udah nyebut Gungku sama Jackson ini kan dua pemain yang akhirnya dipasang oleh Chelsea ketika salah satu nggak bisa main atau salah satunya lagi nggak perform pasti diturunkan. Dan sedangkan striker pun untuk Chelsea lagi krisis karena Mark Ju juga cedera. Otomatis pilihan cuma Jackson atau Nkunku. Antara Jackson dan juga Nkunku, better mana? Jackson udah nggak main lagi ya dia ya. Sampai akhir musim ini dia nggak akan main lagi. Jadi otomatis mereka terjebak ke Nkunku di sana. Tapi yang bikin gue khawatir adalah di periode ketika Jackson main jelek di bulan Januari kemarin atau Desember ya, katakan seperti itu, sejelek-jeleknya dia tetap nggak diganti akan Nkunku gitu. Jadi menurut gue ini indikasi kalau Maresca sendiri nggak percaya banget sama seorang Nkunku ya. Dia dimaininnya paling di Conference League atau di kompetisi Carabao, tapi untuk di Premier League sama sekali kayak nggak ngasih kepercayaan ke dia. Dan menurut gue ini situasi yang kurang ideal untuk bisa menghadapi sisa pertandingan di musim-musim ini, untuk bisa bersaing di 4 besar kalau striker lo opsinya terjebak di Nkunku dan pelatih lo sendiri nggak percaya akan opsi lo ini. Jadi menurut gue tugas besar menanti bagi Chelsea di sisa 3 bulan ini. Dan Palmer udah sebulan tanpa kontribusi gol juga, dan menurut gue dia harus segera step up sih. Dan pemain-pemain lain pun juga harus step up, harus bisa ngambil tanggung jawab, nggak cuma nyerahin ke Palmer doang. Karena gue ngeliat datanya juga jarak chance created pemain kreatif antara Chelsea, Palmer dan pemain-pemain lainnya itu benar-benar jomplang banget. Dan itu bahkan Palmer belum ada kontribusi gol sebulan, tapi tetap nggak tersentuh gitu sama pemain lainnya. Jadi pemain lain pun juga harus step up menurut gue di sisa 3 bulan ini sih. Iya, Nkunku
bahkan nggak dipercaya di pertandingan juga nggak dipercaya sama teman-temannya gitu. Malah yang di depan Lari Pedro aja Neto. Malah Tapi kan kemarin 1 gol 1 assist. Yoi. Cuman yang di depan justru seringnya Pedro Neto yang di posisi Kayak lawan Aston juga iya, ya. lebih Iya. ke depan gitu. Kuku terbalik lagi ke posisi yang emang dia bagus masuk dari wings kan. Pemain yang ya kita tahu nyiptain gol banyak ketika tampil di Bundesliga ya. Tapi Ya, di dari posisi Leipzig kanan ya. kan dia dari kanan atau dari kiri, tapi lebih sering dari kanan, bukan sebagai Striker, ujung tombak. Karena dia lebih bagus manfaatin space, tipe pemain yang bisa manfaatin space, bukan pemain yang nyambut bola, pemain yang mendapatkan umpan terobosan. Kalau kayak gitu-gitu memang Nicholas Jackson lah jagonya gitu kan, menciptakan peluang gitu. Ciptain gol belakangan sih yang penting peluang ada dulu ya. Penting Nah, itu. Neto lebih bisa diandalkan untuk bisa ketika berhadapan one on one, ketika berhadapan dengan para pemain di dalam kotak penalti, dia tuh lebih punya kemampuan untuk ngelak, untuk ngebuka ruang atau enggak ngoper ke pemain-pemain lain dibandingkan Kuku di posisi itu gitu. Jadi ya kalau tadi lo bilang nggak dipercaya, ya bahkan di game aja dia nggak dipercaya sama rekan-rekan. Lari aja, Tapi lari ya nggak apa-apa. Asal dia bisa kontribut dari sisi muncul dari belakang ketika kemarin dia bikin gol, lalu bisa ngasih assist juga, itu kan something yang dibutuhkan juga sama Chelsea sekarang. Nah, itu tugas besar menanti mereka. Dan bagi Chelsea, bagi gue ngeliat fansnya sekarang banyak juga yang kecewa sama Maresca, gue bilang harusnya sabar sih. Harusnya udah bersyukur Chelsea bisa bersaing lagi. Musim depan sih bagus Chelsea ini. Dengan squad yang udah pasti pengalaman udah lebih lagi dan udah tahu posisi mana aja yang harus diperbaikin, gue rasa fans Chelsea nggak ada alasan untuk nggak percaya sama Maresca. Ini pelatih yang menurut gue orang yang tepat bagi mereka dan harusnya sabar-sabar, dan gue rasa mereka bisa ngebangun something bersama Maresca dan dinastinya Bully yang akan datang ini menurut gue. Nah, itu untuk para fans The Blues Chelsea, kata-katanya adalah bersabar, percaya dengan Enzo Maresca dan juga kepemimpinan Todd Boehly. Yes. Jadi nggak usah demo-demo lah, tunggu aja hasilnya. Nggak usah demo-demo. Kalau memang ternyata ntar zong lagi ya baru demo lagi. Tapi kayak Aston Villa perlu didemo tapi. Semalam hancur banget. Gak ngerti gue kenapa. Ya oke lah, bilangnya rotasi. Tapi sebenarnya kan pemainnya pemain inti. Tapi oke main di kandang Crystal Palace, tapi nggak 4-1 juga dong. Tiba-tiba gue kaget ngeliat skor 1-0, oke 1 sama, oke 2-1, 3-1, nggak salah nih. Aston Villa kalah dengan Diacak-acak sama Crystal Palace. Ya? diacak-acak sama Crystal Palace, dan yang jadi highlight adalah Mateta. Klinikal banget, apalagi gol keduanya. Mas Aryo ngelihat penampilan Mateta sejauh ini di Premier League nih seperti apa? Emang bagus sih dia kalau kita bicara dari musim lalu pun Ya, datang Glasner. ditambah sama si Olise sama Eze. Iya, Eze. Iya, Sama itu Eze. kan emang ngeri gitu loh. Ini Trisula di depan gitu, dan dia selalu menjadi ujungnya gitu, dan dibuktiin lagi di musim ini belasan gol ya. Udah Berapa ya, hampir 2 digit ya dia. iya, udah dia ciptain. Dan kalau kemarin lawan Aston Villa, ya Aston Villa dalam beberapa pertandingan kan kelihatan transisinya buruk, terutama dalam ketika mereka nyerang lalu dapat terobosan ke belakang. Dan ini kan masteringnya dari Palace, memang mereka jago dalam transisi karena mereka punya kecepatan, punya kemampuan untuk ngedeliver umpan-umpan untuk menjadi gol, sehingga Aston Villa kayak kemarin tim championship kali ya kalau kemarin dapat kayak gitu. Tapi kan Aston Villa kalau di liga kan begitu, naik turun tuh performance-nya nggak bisa kita bilang apa ya, reliable lah gitu. Ketika kita bilang kayaknya bisa nih mereka nahan, kalah. Ketika kayaknya bakal kalah nih, menang. Itu kan nggak nunjukin konsistensi yang seharusnya dari tim yang bisa masuk di Liga Champions musim lalu. Dan dari 7 game terakhir menangnya cuma 1 atau 2 ya. Salah satunya ketika lawan Chelsea di Aston Villa, dan menurut gue emang performa mereka lagi naik turun banget. Bahkan walaupun udah datangin Rashford, tapi Asensio gue rasa untuk main sebagai 2 babak, 2 pemain ini belum bisa ngelakuin itu gitu. Salah satunya pasti bagusnya cuma 1 babak aja, atau bagusnya cuma di sepersekian menit aja. Jadi itu masih PR untuk Aston Villa, dan gue cukup khawatir sih, karena biasanya mereka rentetan buruk kayak begini kalau jadwal itu diapit sama Champions League gitu. Baru jadwal mereka tuh biasanya nggak reliable, tapi di pekan-pekan belakangan ini justru Champions League gak ada, mereka performanya kayak begini. Jadi menurut gue cukup mengkhawatirkan, dan bisa dibilang faktor burnout juga bisa gue katakan seperti itu ya. Kayak contoh Newcastle musim lalu, tim yang gak biasanya main di Champions League tapi tiba-tiba main di Champions League, alhasil fokus lu kebelah dan performa pemain juga banyak yang ngedrop. Dan faktor kebantai semalam menurut gue salah satunya murni karena kipernya juga cedera, si Emi Martinez, dan itu bikin Aston Villa tim yang berbeda banget kalau nggak ada Emi Martinez. Dan Emery kalau di Liga kan emang begitu. Cup competition ini. Iya, kalau jago. competition Spesialis bisa kompetisi. ngeri gitu, Kompetisi tapi ngeri.
Ya sama Sevilla kan ya gitu aja tapi nggak pernah bertarung di level atas gitu. Tapi juara Europa League mulu tuh. Iya. Nah, siapa tahu ketularan di Aston Villa gitu Champions kan. League. Ya apapun itu siapa tahu nantinya bisa mendapatkan piala bersama Aston Villa. Yoi. Itu ya tugas besar bagi Unai Emery, dan kalau dibilang tugas dia sejauh ini apakah di backup sama pemiliknya, gue rasa udah cukup di backup ya. Datengin cukup banyak pemain yang bisa dikatakan smart signing juga kan, bisa ngebalin, apakah pertanyaannya bisa ngebalin karir Rashford Iya. sebagai pemain yang bisa nyentuh potensial terbaiknya, tapi ya itu salah satunya tugas Rashfordnya sendiri lah, bukan tugas Emery seorang aja untuk bisa ngubah jalannya karir dia nantinya. Nah, ini kan kita udah bahas terus Aston Villa dengan striker-strikernya, dengan pemain barunya. Nih ada satu nama tadi dari Crystal Palace yang menarik, itu ya Mateta lagi. Balik lagi ke Mateta, pemain yang musim ini juga luar biasa. Plus di Olimpiade kemarin Paris juga tampil begitu luar biasa di lini depan dari timnas Prancis Olimpiade. Betul. Ini nggak ada yang mau beli Mateta atau nawar-nawar gitu? untuk Arsenal musim? mungkin Arsenal. Nah itu biasanya kan Pinter-pinter Prancis deh. grup di bawah tuh. Datengin pinter-pinter tuh caranya begini nih, tapi ya menurut gue cukup skeptis juga sih ya, karena di musim ini walaupun golnya banyak lagi, tapi ada periode yang mana dia di start awal musim sampai di Desember itu kan macet banget jumlah golnya. Jadi menurut gue ini periode yang harus diperhatiin. Memang dia sekarang udah bisa ngegolin lagi, tapi ada periode yang banyak dia hilang juga gitu. Di musim pertama dia hilang, musim kedua dia cukup bagus, musim ketiga kemarin juga startnya jelek. Jadi menurut gue harus hati-hati sama pemain kayak gini. Dan kalau dibilang Arsenal kayaknya bukan pilihan yang tepat untuk Arsenal deh, profile. Arsenal harus dapat lebih dari dia kalau emang mau bersaingnya sama Liverpool untuk jadi juara. Kalau emang nunggu untuk beli striker yang tepat, ujung-ujungnya Mateta sih kayaknya enggak ya. Dia amuk masa ya Iya, kan. kayaknya kan emang mereka betul-betul nunggu big profile striker gitu. Yang ya walaupun dulu datang dari Prancis juga atau kan Aubameyang kan dari Jerman ya. Itu kan dulu emang lagi striker yang gila banget gitu, dan di Eropa ngebuktiin itu gitu. Sementara kan Mateta belum bisa menunjukkan itu. Jadi kalau gua rasa untuk Arsenal sih kayaknya belum sih kalau Mateta. Walaupun Prancis dan mereka punya sejarah Prancis ya, tapi bukan dia jawabannya lah. Dan sabar, cari profil yang tepat tapi bukan Isak juga. Udah diledekin sama Mas Firzi terus ya. Apa lu ngarep ya Isak ke Liverpool ya tetap ya? Mahal banget bro, mahal banget. Ya kan kalau jual Nunes kemarin bisa. 80 juta, Iya. 80 juta ya mungkin. Bro itu Nunes kena semprot lagi kan sama slot kan. Iya itu berakhir lah udah menurut gue nih, akhirnya selesai Nunes sama Liverpool. Oh iya, kalau gue ngeliat jadi apa ya, perburuan striker di Premier League jadi seru ya, karena banyak nama-nama baru juga muncul seperti Mateta dan juga Isak. Kita tunggu aja nantinya nih pemain-pemain ini bakal berlabuh kemana sih musim depan. Tapi ya gue pengen sih kayaknya lucu sih ke Arsenal sih. Ya. Cocok logi striker Prancis di Arsenal. Itu kan wah melekat banget dulu. Alex Oliver Ongri. Giroud juga ada di sana, Titi Amri Iya. di sana. Jadi kayak opsi yang menarik juga buat fans Arsenal. Gimana nih kalau misalnya Mateta nih yang bakal ke Arsenal nih, bukan Alexander Isak yang kalian impi-impikan? Kalian tulis aja di kolom komentar. Ngomongin juga soal top scorer, kemarin kita juga sempat bahas juga sama Rizal di DPI Muda. Udah bisa kalian saksikan juga bersama dengan Oke sih programnya Bang Oki Rengga. Cuma ada di Jebret Media TV. Selanjutnya, aduh, bahas tim ini lagi deh. Apa tuh? Aduh, apalagi tiada lain tiada bukan, kalau ada saya pasti ada MU TV di sini. Jadi langsung aja kalian tonton di next video. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.